Kalian mungkin nggak tahu nggak nih, kenapa gue pakai baju merah ngejreng begini? Karena ini adalah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Gue mesti nyanyi, Pak. 17 Agustus Tidak, kalau gue nyanyi kesian, yang nonton ini bubar ini. Suara gue soalnya agak sedikit fals gitu kan, cuman ya udahlah ya. Tapi pada intinya adalah selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga negara kita bisa berkembang lebih baik ya. Semoga juga menjadi rakyat yang semakin giat untuk belajar. Belajar tuh macam-macam ya, bukan hanya untuk keluar, tapi belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena progres atau kebaikan kita itu adalah ketika kita bisa lebih baik dari diri kita yang kemarin. Oke? Itu menurut gua. Ya, jadi jadikan Hari Kemerdekaan ini sebagai ajang untuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Merdeka! 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 Video kali ini nih, gue pengen bahas sesuai janji gue sebelumnya, yaitu tentang birthstone kedua di bulan Agustus ini. Bulan yang sangat amat spesial. Pacar gue lahir bulan Agustus, tanggal 17 tepatnya. Oke, anyway. Batu ini itu spesial. Kayaknya spesial semua batu ini ya. Nggak ada yang lain apa? Nggak, batu ini itu apa ya sebutannya ya? Sekarang harganya udah tinggi. Memiliki, bukan sekarang doang, dari dulu juga iya. Ya. Ternyata pernah selama berabad-abad disebut sebagai batu lain. Nah, karena itu menurut gue ini menarik. Dan yang pasti orang itu sangat amat tertarik sekali dengan batu yang gue pengen bahas ini. Oke? Jadi jangan kemana-mana ya. Pasti kalian nebak batu apa, karena judulnya ada nanti ya kan. Batu itulah kayak batu spinel ya. Gue pengen surprise tapi gue inget-inget percuma gue surprise, kan judulnya ada ntar batu spinel. Ya surprise gimana, nggak bisa gitu kan. Oke lah, batu spinel. Gue akan bahas tentang mulai dari sejarah, karakter, origin dan lain sebagainya. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel ini. Subscribe, SUBSKCRIBE, subscribe, bukan sabrek. Kan yang suka ngebut sabrek, sabrok, subscribe gitu. Oke, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian atau anda semua tidak ketinggalan dari setiap updatean video kita. Oke, langsung aja kalau gitu, langsung kita masuk ke pembahasan tentang batu spinel. Nama spinel ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu spina atau spinal. Apa artinya? Yang berarti adalah duri. Duri, yes, duri. Thorn, thorn, duri gitu kan. Kenapa disebut sebagai spinal atau duri ini? Mungkin ya, kemungkinan besar karena bentuk rough spinel itu ujungnya itu lancip. Lancip, jadi disebutlah spinal, oke? Menariknya, ya tadi gue udah bahas kan bahwa batu ini tuh ternyata selama berabad-abad dianggap batu lain. Oke? Nah, yang ternyata batu spinel selama berabad-abad dianggap sebagai batu rubi. Karena warna dari spinel yang merah menyala itu orang banyak salah menganggap sebagai ruby. Apalagi zaman dulu di abad-abad itu belum ada teknologi atau metode yang dapat memisahkan chemical komposisi atau bahkan refractive index, sehingga nggak ada yang tahu bahwa ternyata spinel adalah mineral sendiri, beda dengan ruby dengan ruby corundum gitu ya. Bahkan ya ada gue mau ngasih contoh dua batu famous yang memiliki historis tinggi ya, yang ternyata salah diartikan sebagai ruby. Pertama adalah Black Prince Ruby. Black Prince Ruby ini adalah batu dengan berat 170 karat yang dimiliki pertama kali oleh Abu Saud, yaitu adalah pangeran dari Granada. Baru pada tahun 1367 batu ini jatuh ke pangeran Wales kala itu, yaitu Prince Edward ya, sebagai bayaran perang. Ya, itu tahun 1367. Lama setelahnya baru ketahuan bahwa ternyata batu itu bukan ruby seperti namanya Black Prince Ruby, tetapi adalah spinel. Dan itu baru ketahuan pada abad 18. 1800 abad 18 bukan? Iya kan? Iya bener ya, takut gue salah lagi. Abad 18 atau tahun 1800-an ya. Betul deh ya. Ini kalau salah editor gue, karena gue nanya ke dia, oke? Iya. Pada abad 18 ya baru ketahuan ternyata batu itu batu spinel.
Ya, satu lagi adalah The Timur Ruby. Batu dengan berat 352,3 karat ini yang sekarang sudah terikat di kalung dan dibuat untuk Queen Victoria pada tahun 1853 juga disinyalir sebagai ruby yang ternyata adalah spinel. Ya, bayangin itu dua batu famous yang ternyata telisik punya telisik, usut punya usut adalah spinel gitu. Makanya spinel ini juga ibaratnya kalau gue boleh bilang saudara angkatnya batu ruby. Ya, karena apa? Karena memang kalau Anda perhatikan spinel warna merah, ya, itu kan merahnya nyala banget gitu. Gue pernah kejadian di lab gitu ya. Batu pink itu kalau kita nggak periksa RI-nya, kalau hanya melihat dari inklusi, udah pasti keliru. Akan jawab itu sebagai ruby atau pink sapphire karena inklusi juga mirip, tapi yang membedakan adalah di RI-nya. Apalagi kan kalau spinel ini kan single refraktif ya, sebutannya SR gitu kan, sedangkan ruby itu DR. Itu sebenarnya dari situ bisa bedakan, tapi kesalahan itu bisa terjadi gitu. Nah, makanya kalau dari mikroskopik nih, spinel dan ruby adalah batu yang kita mesti teliti banget. Kalau nggak teliti, potensi tertukarnya ada karena kemiripannya. Oke, fakta lain yang gak kalah menarik adalah ternyata spinel ini baru dimasukkan sebagai birthzone bulan Agustus pada tahun 2016. Jadi umurnya spinel sebagai keluarga bulan Agustus baru 4 tahun. Bukan bandingannya sama peridot. Jadi ya mesti saling sungkem ini antara spinel ke peridot gitu ya kan. Jadi baru 4 tahun gitu. Makanya termasuk baru, tergolong baru ya. Jadi kalau kalian punya modal lebih banyak, mau ngasih pasangan atau ngasih hadiah ulang tahun di bulan Agustus, boleh kasih spinel. Tapi jangan kaget karena harganya juga tinggi. Oke, next gue akan masuk tentang karakteristik batu spinel. Spinel ini mengandung magnesium dan aluminium dalam komposisinya, oke? Nah, selain itu, spinel memiliki refractive index di 1,71, maksimal 1,72. Berbeda dengan ruby ya, ruby itu 176 ke 177 RI-nya. Selain itu, spinel tadi gue udah bilang juga, ini batu SR, artinya single refraktif. Ruby adalah double refraktif. Dua hal ini bisa membedakan. Apalagi yang bisa membedakan antara spinel dengan ruby, ya, specific gravity-nya, atau berat timbang air. Dimana spinel ini kisarannya 3,6 sekian, sedangkan ruby atau korundum di 4. Oke, hal itu dapat membedakan keduanya. Spinel juga memiliki kekerasan yang nggak kalah dengan ruby. Ruby 9, spinel ada di angka 8. Jadi artinya durability-nya atau ketahanannya cukup tinggi. Jadi Anda nggak perlu khawatir ketika menggunakan spinel akan tergores karena hardness yang sangat amat tinggi tersebut. Ya, spinel ini ditemukan di beragam warna. Oke, yang paling terkenal adalah red tentunya. Kedua adalah blue spinel, itu juga memiliki nilai value yang sangat tinggi, terutama kalau blue-nya berasal dari cobalt. Gitu, oke. Lalu ada lagi purple, ada grey, ada violet, ada pink, ada brown, bahkan hitam. Nah, menariknya nih, kalau spinel hitam memiliki properties yang sedikit beda dengan spinel pada umumnya, karena spinel black spinel itu memiliki RA yang jauh lebih tinggi, bahkan di atas ruby, di atas korundum, di atas 1,77 gitu. Itu menarik banget karena satu mineral tapi ternyata bisa memiliki properties yang beda kayak gitu, padahal sama-sama masih spinel. Berikutnya mengenai treatment di spinel, oke? Jadi spinel ini ada 2 treatment, ya. Biasanya spinel di low heat. Ya, low heat sangat amat rendah derajat pemanasannya, makanya kebanyakan dari hasil treatment spinel itu sifatnya sangat sulit terdeteksi. Oke, hanya beberapa spinel aja yang bisa terdeteksi melalui treatment. Yang kedua, treatment oiling. Seperti di emerald, ya spinel biasanya juga ada yang di oil untuk menutup merapatkan crack. Tapi oilnya bukan seperti emerald ya, yang banyak atau enggak, karena kan spinel dasarnya tidak memiliki crack yang sebanyak emerald. Oke, tetapi ada treatment oiling di spinel itu terjadi walaupun tidak umum banget gitu ya. Oke, next gue akan bahas tentang asal-usul atau origin batu spinel. Ada 3 tambang utama yang sangat amat terkenal dalam menghasilkan spinel. Pertama di Ratnapura, Sri Lanka, banyak ditemukan di daerah sungai, oke, atau secondary deposit. Yang kedua tentu lagi adalah Mogok, Myanmar. Lalu tambang penghasil ketiga yang gak kalah famous adalah di Lukian atau Vietnam ya. Ini terkenal, tambang ini terutama pada tahun 2000-an berhasil ditemukan juga blue spinel di sini. Jadi tambang di Lukian spinel ini udah berlangsung dari tahun 1980-an ya. Biasa ditemukan batu red, purple, pink. Baru tahun 2000-an ya berhasil menemukan blue spinel juga dari Lukian Vietnam ini.
Selain ketiga tadi, spinal juga ditemukan di Tajikistan. Oke, Tajikistan ini ya salah satu penghasil spinal terbesar juga saat ini. Oke, lalu ada Pakistan, lalu ada Tanzania, Madagaskar. Gitu ya, itu jadi negara-negara yang menghasilkan spinal. Salah satu faktor kenapa spinal bisa mahal, karena ternyata untuk mendapatkan spinal berkualitas itu jauh lebih sulit dibanding korundum berkualitas. Paham kan? Jadi untuk mendapatkan spinal dengan kualitas the finest quality itu jauh lebih langka nih dibanding mendapatkan ruby atau safir dengan finest quality. Mungkin itu faktor yang menjadikan spinal cukup mahal. Kalau kalian lihat di market bahkan spinal itu rata-rata kan kisaran 2 karat, 3 karat, 4 karat gitu kan. Jarang banget spinal yang udah gede-gede banget kalau bicara finest quality. Itu mungkin faktornya. Oke. Gua rasa video ini yang gua bahas tadi udah mencakup semuanya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas semuanya. Oke. Kalau kalian punya koleksi spinal, mungkin bisa share di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bersama. Apalagi ya? Udah semua deh ya? Oke, itu aja dari gue. Thank you so much for watching. Seperti biasa, jangan lupa buat share video ini supaya informasi atau pengetahuan tentang spinal bisa menjangkau banyak orang dan memberikan pemahaman juga mungkin ke calon buyer kalian, ke teman kalian, atau bahkan ke Anda sendiri gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tadi udah ya like, comment, dan share video ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Gue kelupaan dari tadi. Yang ulang tahun ini bukan cuma Indonesia, tetapi ada sosok spesial ulang tahun juga hari ini, yaitu calon istri gua. Pacar gua ulang tahun juga hari ini. Selamat ulang tahun, Nesya Agreli Pilai.